Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alfi Sahril, NPM 203150115 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan memaparkan materi dari praktikum kelas robotika, yaitu yang berjudul Robot Terbang Drone Rakitan tipe DJI Naja F450. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang akan kita bahas bareng-bareng. Yang pertama ada pengertian, kemudian yang kedua ada review, kemudian yang ketiga spesifikasi, dan yang terakhir performa. Nah, untuk poin pertama yaitu adalah pengertian. Teman-teman tahu nggak sih apa pengertian daripada drone itu? Mari kita simak bareng-bareng. Pengertian drone adalah drone atau sering disebut pesawat tanpa awak adalah sebuah pesawat dengan teknologi canggih yang mampu mengudara tanpa ada pilot yang mengendalikannya. Nah, peran pilot inilah yang digantikan oleh orang dengan mengendalikan menggunakan remote control dari bawah. Biasanya, drone ini telah banyak digunakan di dalam dunia militer, seperti pergerakan memantau pergerakan musuh dari atas atau masih banyak hal lain sebagainya. Tapi sekarang drone ini sudah banyak sekali digunakan untuk kegiatan komersial. Bahkan drone ini sendiri sudah banyak digemari kalangan usia menjadi sebuah hobi. Nah, ini mengapa drone ini bahkan bisa dirakit menggunakan rakitan buatan sendiri. Nah, untuk poin kedua adalah review. Di sini kita akan mereview drone rakitan yaitu tipe DJI NASA F450. Nah, apa sih yang menarik dalam drone rakitan DJI Naja F450 ini? Mari kita lihat. Drone rakitan DJI Naja F450 adalah drone rakitan jenis drone yang dipasang atau dirakit secara manual oleh penggunanya. DJI Naja F450 adalah salah satu contoh drone rakitan yang sangat populer di kalangan penggemar drone. Drone inilah memiliki desain yang mirip dengan robot terbang yang garang dan tangguh. Bisa kita lihat gambar drone ini dari bentuk kerangka, kemudian ESC-nya, kemudian propellernya, dan baterai lain-lain sebagainya. Mungkin untuk pembahasan komponen ini kita bisa bahas di slide selanjutnya, yaitu poin ketiga, spesifikasi daripada DJI Naja F450. Nah, kita bisa lihat komponen apa saja yang ada di dalam drone rakitan DJI Naja F450 ini. Mari kita lihat dan simak bareng-bareng. Untuk spesifikasi drone DJI ini ada beberapa komponen yang dibutuhkan untuk merakit sebuah drone dengan
di tipe Naja F540 ini. Yang pertama ada kerangka frame untuk Naja F450, kemudian flight flight controllernya menggunakan Naja M-Lite V2, kemudian untuk motornya menggunakan motor brushless BA35 940 kp, kemudian propellernya menggunakan Type quadcopter, kemudian elektroniknya menggunakan ESC, elektronik speed control tipe 30A jenis Opto, kemudian baterainya menggunakan baterai LiPo 3S dengan kapasitas 5000 mAh, kemudian untuk remote controlnya menggunakan Type FlySky FS-IC, dan untuk pengambilan gambarnya menggunakan kamera action cam Xiaomi. Nah, dari beberapa komponen ini bisa kita bahas satu persatu. Oke, kita lihat dan kita bahas bareng-bareng. Nah, yang pertama yaitu kerangka frame. Untuk drone rakitan, kerangka frame yang digunakan adalah frame Naja F5450 ini, yaitu drone ini memiliki ukuran panjang bodi 450 kali 450 mm atau setara dengan 45 cm. Nah, apabila dilentang dengan propeller atau baling-baling, panjang drone ini bisa mencapai 490 kali 490 mm atau setara dengan 49 cm. Nah, sangat panjang memang drone ini, dan untungnya masih bisa masuk ke dalam tas DJI Phantom untuk ukuran standarnya. Nah, bisa kita lihat kerangkanya ini yang panjang juga bisa mencapai 45 cm. Untuk flight controller sendiri yaitu menggunakan Naja M-Lite V2, di mana memiliki fitur seperti All-Hole, Return to Home, dan File Save sendiri, yang mana merupakan pengaman armada drone. Apabila terjadi kehilangan sinyal dari remote control ke drone, maka otomatis dia akan kembali ke titik awal penerbang. Serta apabila baterai liponya juga telah habis, maka akan mendarat secara otomatis. Jadi tidak perlu khawatir, untuk flight controller Naja M-Lite V2 ini sudah memiliki fitur All-Hole, Return to Home, bahkan Fail Safe. Untuk penggerak motornya sendiri menggunakan motor Brussels RCX 940 kV. Untuk propernya ini, di mana memang motor ini selain harganya terjangkau, kualitas daripada motor ini sangat bagus untuk membuat drone aerial fotografi. Kemudian disambung dengan ESC 30A yang terhubung dengan bodi drone F450 sebagai power distribution. Nah, bahwa motor penggerak propeller ataupun baling-baling menggunakan Brussels BA3515 940 kV. Nah, untuk baling-baling atau propeller ini yaitu menggunakan tipe quadcopter. Jadi ada macam-macam baling-baling, biasanya ada yang berjumlah 2, berjumlah 3, 4, 8, dan seterusnya. Berguna untuk memberikan daya angkat pada drone rakitan, pengendalian arah, dan penyeimbang. Nah,
Propeller inilah atau baling-baling inilah yang digunakan pada drone rakitan untuk quadcopter yang mana memiliki jumlah baling-baling 4 buah. Jadi ini contoh gambar propeller quadcopter. Ini hanya eh, gambarnya dua. Sebenarnya drone rakitan Naja tersebut menggunakan 4 propeller quadcopter. Nah, untuk komponen selanjutnya ada ESC atau Electronic Speed Control tipe 30A jenis Opto. Nah, Electronic Speed Control ini adalah rangkaian elektronik yang digunakan untuk mengubah kecepatan motor, rute, dan juga berfungsi sebagai rem dinamis. Ini sering digunakan pada model radio controller yang bertenaga listrik. Dengan perubahan yang paling sering digunakan untuk motor DC brushless pada dasarnya menyediakan 3 fasa tenaga listrik yang dihasilkan secara elektronik sumber energi tegangan rendah untuk motor. Nah, ESC Electronic Speed Control ini berfungsi untuk mengatur kecepatan motor listrik itu sendiri apabila bergerak terbang ke atas, kemudian penyeimbang, bahkan rem dinamis, yaitu berpengaruh di motor listrik dan juga kecepatan motor itu sendiri menggunakan propeller seperti bergerak maju, bergerak mundur, ke samping kanan kiri ataupun ke atas dan bawah. Nah, untuk baterainya sendiri menggunakan baterai LiPo 30S 5000 mAh. Baterai yang digunakan ini adalah merek Haiyin LiPo 5000 mAh dengan waktu charger sekitar 2 jam menggunakan charger digital iMac Balance. Walaupun bobot baterai LiPo ini cukup berat, akan tetapi baterai LiPo 5000 mAh ini mampu dapat terbang sekitar 20 menitan dengan waktu aman flight sekitar 18 menit. Nah, daya tahan baterai ini bisa kurang lebih mencapai 20 menit. Nah, ketika baterai ini habis dan yang bisa kita lihat di komponen sebelumnya itu dia akan memerintah drone untuk mendarat dengan sendirinya apabila terdeteksi baterai ini akan habis. Nah, untuk remote controlnya sendiri ini menggunakan remote control FlySky i6 di mana terdapat 6 channel yang bekerja di frekuensi 2,4 GHz sampai dengan 2,48 GHz serta memiliki power sinyal sampai 20 dBm atau detabumeter dengan rentang harga yang sangat murah serta kualitas barangnya ini juga cukup bagus, selalu menjadi pilihan utama para penghobi drone setanah air. Nah, bisa kita lihat gambar remote control ini cukup komplit ataupun kompleks dengan dilengkapi dengan layar di depan remote ini bisa kita lihat baterainya, sinyalnya, segala macamnya. Nah, untuk pengambilan gambar itu menggunakan kamera action cam Xiaomi Yi karena kamera ini memiliki fitur video output yang dapat digunakan sebagai FPV system atau fourth person video dengan menggunakan transmission 5,8 GHz. Selain itu,
Kamera Xiaomi ini juga memiliki hasil gambar video yang lebih baik dari action cam sekelasnya. Jadi meskipun kamera ini sederhana, jangan salah, transmisinya juga sangat bagus untuk pengambilan gambar dan videonya juga cukup jernih yang mencapai transmission 5,8 GHz. Nah, untuk poin yang terakhir, poin keempat yaitu performa. Nah, kita perlu tahu bagaimana sih performa terbang drone rakitan DJI Naja F450 ini. Mari kita simak. Untuk drone rakitan ini, ketika diterbangkan, terasa sangat tangguh dan mudah dikendalikan. Drone DJI Naja F450 ini sangat stabil walaupun terdapat angin kencang dan cuaca yang tidak mendukung. Dengan adanya FPV system dari kamera action cam Xiaomi Y, gambar yang dihasilkan pada monitor standar 7 inci cukup jelas, di mana saya menerbangkan dengan sangat tinggi sekitar 120 meter, sehingga drone rakitan ini atau drone DJI Naja F450 ini tidak terlihat secara visual dengan mata telanjang. Nah, meskipun kamera action cam Xiaomi, FPV sistem ini dapat mendukung monitor standar 7 inci yang sangat cukup jelas atau sangat jernih hasilnya apabila drone ini meskipun terkena goncangan angin ataupun cuaca yang tidak mendukung, tetap sangat stabil pada posisi tempatnya. FPV ini biasa disebut dengan first person video system dari kamera action cam Xiaomi itu sendiri, yang menyebabkan kamera action cam Xiaomi ini dapat merekam sangat jelas eh, gambar yang ditangkap ataupun video yang direkam di ketinggian 120 meter lebih masih sangat jelas. Nah, thank you. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, saya kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.